Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saya mau mengajak kita penuh dengan sukacita dan semangat untuk menyambut pagi ini dan menyambut segala aktivitas kita. Namun sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, saya mau mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyerahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa dalam hati kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, Kamis 1 Agustus 2024, tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 8. Saya akan bacakan untuk kita. Ia meloncat, berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dungi manigor hehe maibana. Jongjong mahuhut mardalan, dungi bongot maibana rap dohot nasida tu bagas coroi mardala jala mirjahirjak huhut memuji debata. Tuhan selalu memberi sukacita. Selamat pagi bagi kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Jika kita membaca nats ini mulai dari ayat yang pertama, tentu banyak penilaian yang kita perbuat dengan situasi kondisi yang ada di sekitar kita. Kita diajak untuk memberi penilaian wajar atau tidak wajar. Setiap hari kita punya aktivitas yang melewati jalan raya maupun tempat-tempat umum. Hampir setiap saat kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang menyapa kita dan menyodorkan tangannya untuk meminta belas kasihan. Tetapi jika kita lihat dan bandingkan dengan nats ini, ada banyak mereka pantas untuk tidak dikasihani. Karena secara fisik mereka sehat. Bahkan menurut banyak informasi, sekalipun mereka sehat, namun mereka sudah lebih nyaman dan senang dengan kebiasaan mengemis tersebut. Namun melalui firman Tuhan saat ini, diceritakan ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak dari lahir. Tentu kita tidak panjang lebar untuk membahas. Wajar sekali dia melakukan aktivitas setiap harinya, menyapa dan meminta untuk dikasihani sebagai modal untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidupnya. Namun di balik kisah ini, laki-laki yang lumpuh atau bahkan sahabat-sahabatnya tidak memiliki harapan lagi bahwa dia akan mendapat kesembuhan atau fisik yang sehat seperti orang-orang yang sehat fisiknya yang ada di sekitarnya. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita bahwa lelaki yang lumpuh itu hanya berada di luar bait Allah, hanya sekedar untuk meminta pertolongan hidup secara fisik. Ia terlihat ketika murid-murid Petrus dan Yohanes mau masuk ke bait Allah. Lelaki yang lumpuh itu hanya ingin dikasihani untuk keperluan-kebutuhan jasmaninya. Sehingga tidak salah kalau murid-murid itu menjawab, kami tidak punya emas, tidak punya perak. Tapi apa yang ada pada murid-murid itu
hanya ada kuasa dan kekuatan dari Tuhan untuk mengasihi dia, supaya mendapatkan sukacita melalui kuasa dan kasih Kristus, yaitu kesembuhan. Melalui firman Tuhan pagi ini memang benar-benar kita diingatkan bahwa hampir seluruhnya kita berpendapat bahwa kebutuhan kita yang utama adalah apa yang berhubungan dengan jasmani semata-mata. Sehingga kita sendiri pun sepertinya dengan mencari isi dunia ini kita korbankan harga diri kita. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita sadar tidak ada gunanya kita punya segala sesuatunya jika kita tidak sehat secara fisik. Namun pertanyaan yang lebih penting lagi, kita tidak berguna dan tidak menjadi apa-apa jika kita tidak memiliki kesehatan rohani. Karena itu mari kita mengenal diri kita dan mengenal pribadi manusia itu. Firman Tuhan menekankan, orang yang sehat jasmani belum tentu sehat secara fisik. Tetapi orang yang sehat secara jasmani belum tentu sehat secara rohani. Tetapi orang yang sehat secara rohani, dia sudah tentu sehat secara fisik. Bapak Ibu yang terkasih, laki-laki yang lumpuh itu bisa berjalan, meloncat-loncat dan kegirangan. Itu bukan karena banyaknya orang yang memberikan belas kasihan, namun dia bergembira karena adanya kuasa Tuhan yang memberi kesembuhan, sehingga dia mendapatkan sukacita. Jemaat yang terkasih, kita sudah diberi napas kehidupan, kesehatan, namun belum tentu kesempatan ini membuat kita mampu bersukacita. Namun kita menyerahkan diri dan memohon penyertaan Tuhan dalam melakukan segala aktivitas kita. Ingat, sukacitamu hanya ada karena kebaikan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh laki-laki yang lumpuh tersebut menjadikan bait Allah tempat dia untuk bersyukur. Dan jangan pernah membuat bait Allah itu untuk menunjukkan kepentinganmu atau kuasamu, karena itu berserulah kepadanya. Atau Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan masih memberi napas kehidupan, kesehatan kepada kami pada pagi hari ini untuk bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena hanya Tuhanlah sumber sukacita dalam kehidupan kami. Karena itu kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Jika ada dari antara jemaat-Mu Tuhan yang sedang sakit, sembuhkan. Yang penuh dengan beban hidup, penuh dengan duka cita, penuh dengan pergumulan hidup, ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk menolong mereka, untuk menuntun mereka ke jalan yang penuh dengan sukacita di dalam terang kehidupan yang akan Tuhan berikan kepada mereka. Berkati Tuhan para hamba-Mu yang melayani di tengah-tengah gereja-Mu, khususnya di HKBP Bandung ini, pimpinan jemaat-Mu, kami berdoa Tuhan, para hamba-hamba-Mu kami berdoa, kuatkan mereka, satukan mereka Tuhan di dalam visi pelayanan. Kami berdoa buat seluruh jemaat, berkati di dalam setiap aktivitasnya. Kami berdoa buat bangsa kami, khususnya buat gereja-Mu HKBP yang ada di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Tuhan dengan semangat sending berkobar semangat sukacita di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini yang kami persembahkan di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setialah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, atas nama seluruh Parhalado, kami mengucapkan selamat beraktivitas. Ingat, sukacitamu hanya ada pada Tuhan.